Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qa'id billahi azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadhihi al-karim sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa uswatina wa qurratu a'yunina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin, ashabal fadilah was sa'adah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, teman-teman dan anak-anak yang saya hormati dan saya muliakan, ketua pembangunan masjid serta seluruh jajarannya, Bapak Imam serta seluruh jajarannya, bapak-bapak, tokoh masyarakat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu di sini hadir, kakanda saya Politol yang saya hormati dan saya muliakan, bapak ibu hadirin, para jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini tempat jembar ini mana insyaallah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah semoga ibadah kita pada malam hari ini tadi Isya sudah kita laksanakan, sebentar tarawih dan witir. Kita bermohon kepada Allah semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, sebelum saya menyampaikan beberapa hal dengan segala kerendahan hati, terlebih dahulu ingin membaca Fatihah. Lo yang berduka, dia yang berakana, Asyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beserta seluruh silsilahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak putra Ki Haji Muhammad Saleh, anak putra Profesor Dr. Haji Sahuddin. Semoga berkahnya beliau-beliau tanpa itu menjadi salam lebih romantik, Muhammad itu meninimat dalam keadaan husnul khotimah, dan kita semua mendapatkan syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadin niyah syirulillah lahum al-fatihah. Iya, terima kasih banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, para ledalu, si makamal raka jangan dulu. Karena selama ini sadar atau tidak, kita seringkali tidak jarang terlalu mengandalkan Allah, terlalu berjuangan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terlalu mengandalkan amal ibadahnya, orang-orang yang terlalu mengandalkan perbuatan-perbuatannya, maka yakinlah itu isyarat kurangnya pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya menurutnya Ibnu Athaillah, sohibulika bahwa itu menunjukkan kita itu nusarul raja, kurang pengharapan. Makanya jangan heran Bapak Ibu, begitu banyak orang yang berusaha, begitu banyak orang yang bekerja, kemudian ujungnya tidak seperti yang diharapkan. Ujungnya apa? Mau sakit hatinya, kecewa. Kenapa? Karena nusarul raja, kurang pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan
kali kita laksanakan, Bapak Ibu, sesungguhnya ini merupakan media atau lapangan yang diberikan Allah kepada kita untuk apa? Untuk menjadi tempat kita belajar, berguru sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulus menjadi bantuan dan pembantu. Banyak orang Muhammad Lulungan menyapa Mario gembira menjadi bantuan dan pembantu. Dalam keadaan taat, dia senang menjadi hamba Allah. Tapi ketika dia tidak taat kepada Allah, andai kasar dipegang menjadi bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di Ramadan, Bapak Ibu, menjadi tempat untuk belajar. Bapak Ibu hadirin, ayat yang saya bacakan tadi, Allah berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mohon Ta'ala, sembahlah Allah gangka lambi akan kuat bermakna. Para ulama ada yang menafsirkan al-yaqin di makna al-maut. Bantuan nasobe Allah Ta'ala lambi mati. Ada penafsiran seperti itu. Jadi ia pada maaf biasa itu masuk Allah Ta'ala mati. Itu ujungnya. Itu batasnya selama belum mati sobat Allah Subhanahu. Tulus menjadi hamba Allah Subhanahu. Banyak orang bilang begini kan, hebat sekali itu Ustaz. Baca doa di hari di Makkah, menyamang ini sakit. Saya tanya, kalau kau baca doa di Masjidina itu dulu, nanti macam sakit. Padahal Allah yang kita mohonkan di Makkah dengan Allah yang kita mintai di masjid itu, ia Tuhan. Nah, kenapa ada perbedaan rasa? Kalau ada perbedaan rasa seperti itu, Bapak Ibu, itu isyarat untuk tulus menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbedaan. Jadi Allah bilang, sembahlah Allah, jangan kamu lambi akan tontonan lambi umat. Andai di samping diri Allah semua kamu. Zaman hari ini Bapak Ibu ada di sana begitu cepat. Dia hadis bahwa la yaqumu sa'a hatta yataqarrab az-zaman. Kiamat itu tidak akan datang kecuali sudah terasa waktu itu semakin dekat. Takunu sanatu kasyahr wa takunu syahr kaljum'ah. Setahun rasanya sebulan dan sebulan rasanya seminggu. Sekarang ada tulisan lipat. Jadi apa sama al-yaqin dia al-yaqin Bapak Ibu hadirin yang dimaksud namanya al-yaqin. Kalau berupa al-yaqin Siteng terlupa bahan atau di Makkah. Ya, ada orang dia tahu di sana di Makkah itu ada Ka'bah, ada Hajar Aswad, ada Hijr Ismail, ada Maqam Ibrahim. Kalau kita tanya dari mana kau tahu di Makkah ada begitu, bilang saya lihat di televisi, saya lihat di gambar. Begini juga Bapak Ibu keyakinannya orang sama Allah. Ada orang tahu Allah karena dia dengar dari orang. Naisa hidup Allah Ta'ala. Siapa kasih tahu kita? Anak guru. Ada ustaz bilang bahwa ada Tuhan namanya Allah. Tahu Allah dari orang. Tahu Allah dari orang tua. Tahu Allah karena keturunan. Kalau paham tak begini sama Allah, ini dalam agama dalam ilmu akidah ini disebut dengan ilmu yakin. Ini
Bayangkan kami Bapak Ibu, kalau modal sampai hanya tahu Allah dengan gaji orang. Bayangkan bagaimana kualitas itu sampai. Bapak Ibu hadir yang berbahagia. Jadi tahu Allah dari mana kita tahu? Dengarkan dari orang. Dia kuat sangat Allah. Dia tuh pengelola Allah sangat tuh. Tuh beda. Logikanya buat dia sama berarti dia makesa. Kalau ada nama berarti ada yang punya nama. Nah, sekarang kita lihat mati kami yang mana yang kita sebut sampai sangat Allah Taala itu makesa. Merasa. Yang mana kita sebut namanya Allah atau yang punya nama? Punya nama. Kalau namanya kita sembah musyrik, musuh besar Allah Taala musyrik. Meskipun dia masuk dalam kategori syirkun khafi, dia syirik. Yang disembah apa? Makesana Allah. Nah sekarang selamanya kita sembah apa? Makesana apa sih sama? Dapat Allah musuh pakai sangat apa orang itu sisa. Nah sangat nanggung dia musangai dia apa dia. Karena itu sisa. Karena itu sisa. Ini nih keyakinan yang paling rendah, ilmu yakin. Yang kedua, ada orang tahu Makkah, nggak bisa kita halalkan di Makkah. Dia tahu ada Ka'bah, dia tahu ada Hajar Aswad, dia tahu ada Makam Ibrahim, dia tahu ada Masjid Ismail. Nesa kita halalkan. Saya tanya, kau tahu dari mana Makkah? Kau ingin haji bayar? Boleh lain bayar? Lain bisa haji itu Pak. Yang pertama tadi dengar dari Quran, yang kedua haji bikian. Ini kelompok yang kedua ini orang-orang yang sudah melaksanakan apa dibawakan halawatul ubat nasak dimimo memisna pasowa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang pertama tadi memasak bayangin ya Allah raya Allah nau Allah raya Allah nau Allah raya Allah nau majlis. Kalau yang kedua nasak ini memisna ibadah badisa dia masa baik. Kan ada juga orang itu biasa-biasa kalau kita sampai. Tapi kalau orang-orang yang sudah merasakan nyaman masuk kepada yang sudah pernah merasakan itu, ini kelompok yang kedua. Nah kelompok yang ketiga, Bapak Ibu, ini yang saya ceramahkan dalam yang tadi ini pakai ceramah Pak. Ini yang saya ceramahkan yang ketiga ini. Apa ceramah apa yang ketiga ini? Ada orang yang tahu Makkah, naisa kuat nama, naisa di tanggalan nama, tenang dia digalaukan di tanggalan nama Makkah, naisa tuh. Pak hati-hati nih Pak deh, sebelah kanan 500 meter dari sini ada yang berubah di sini Pak, hati-hati. Itu dia tahu dari mana tahu? Waktu lahir di Makkah ya. Dia tinggal di Makkah. Nah ini kelompok yang ketiga, orang yang selalu merasa tidak pernah berpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan ayat tadi, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mesti musafir atau masih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialog ada mulut mau mas sambayang mau bantek dalam Athena sesuatu yang tadinya mahal nakal mereka sambayang dialog anak dulu kalau dia salat gitu Pak, kalau dia sembahyang ada yang dia ingat selain Allah nakal dia sambayang
Nah, apa yang dimaksud dengan andai secara Allah Ta'ala, ini yang dimaksud dengan hakul yakin. Yang pertama tadi ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, dan yang ketiga yang selalu merasa sore dua di bawah kami hakul yakin. Anak guru biologi biasa ma'alai parahan apa? Biasa sampaikan pariburu tahu pariburu Pak ini? Itu pariburu Pak mau ditumbuhi halus apa sana? Lah, jangan lagi bilang pariburu ini. Kenapa? Apa halus? Kalau bilang pariburu tak halus, mau sisakan tak? Mana salah? Apa sana? Lah, salah. Menjadi onde-onde dapat uang mati aku lah mandi diteres apa mandi sekarang itu lagi pernah dilihat di duit kalau makan di onde-onde rumah ikan onde-onde. Sudah banyak nanti kita tanam. Dia waktu laku si mata mau dari onde-onde, si mata usulan atau tua. Ada itu sisa. Siapa yang bilang begitulah? Beliau onde kemana udah pergi si mata usulan. Persis kalau Allah Ta'ala waktu nama umangi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana pun engkau berada, musibah atau salah. Tapi ada tenang kepada Allah. Ada tenang kepada Allah. Padahal Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku selalu bersamamu di mana pun engkau berada. Nah, kenapa tidak kita rasakan ya Allah? Dua kemungkinan pertama, ada yang sakit pengelatan si mata masalah apa dosis pengelatan? Itu kemungkinan pertama. Saya biasa tanya jemaah, siapa presiden sekarang? Ibu? Siapa presiden? Berarti Mus Jokowi. Pertanyaan kedua, sisa Jokowi? Mendukung, oke. Ada sisa muisani tapi ada osis. Itu kemungkinan pertama sehingga kita tidak merasakan Allah yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kemungkinan kedua, boleh jadi ada yang sakit kepada Allah si mata usulan ini karena Allah terlalu dekat kepada kita. Kemungkinan kedua, sesuatu yang terlalu dekat sama kita Pak, pasti ada malam kita. Perhatikan mungkin. Mau katanya nih, pernah kita pipita? Bisa kita pipita? Tidak ada cara. Bisa kita pipita? Hah? Kenapa kita tidak bisa jadi pipita? Karena pipi terlalu dekat kepada kita. Karena pusat naik pipi. Sesuatu yang terlalu dekat pasti ada malam kita. Malam kita baru tak bisa kita dengar tak? Nanti malam. Kenapa tidak bisa kita dengar tak? Karena leher terlalu dekat. Persis kalau Allah Ta'ala waktu nama Allah Ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada dibandingkan dengan urat leher.
Sona laku onde-onde, apa kesana laku? Onde-onde, aku lebih dekat kepada onde-onde dibandingkan dengan gula. Nengok, laku boleh onde, lebih karib kuat mati onde-onde dibandingkan dengan gula. Begitu tipisnya kedekatan kita dengan Allah, sehingga hanya Allah bilang tadi ayat wa rabbaka hatta ya'tiyaka. Supaya Allah gak kabulang di atas tuan-tuan. Apa tuan-tuan ini dikali? Di mana engkau senantiasa menyadari bahwa engkau tidak pernah berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya, Ustaz? Tentu tiada cara supaya malam-malam di apa dibawakan antara tuan-tuan. Ramadan ini adalah tempat belajar. Selama ini kenapa Allah terhijab? Tiap poin lalu tayat takut Allah Taala apa yang hijab? Apa bahasa Mandarin hijab? Pahlawan. Ada pahlawan. Apa pahlawan? Nafsu. Nafsu menjadi pahlawan. Selama ini segala sesuatu yang menggerakkan kita untuk berbuat nafsu. Nafsu ini pahlawan. Dia hijab. Mas sampai kita nafsu tak mas sampai. Tolong baik. Hah? Ayo sekarang harus mas sampai ya Allah. Mas sampai kali-kali buka puasa. Sangat menunggu baik cocok. Tapi mas sampai mengari nafsu tu dia. Nafsu. Waktu nama sampai nak mendengar. Sebuah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ini nak kuis ni sebuah sedia nak kuis tu. Ni masih bersampai. Dia lupa bahwa buka puasa itu rio dan berpuasa, Pak. Buka puasa itu kegembiraannya orang yang berpuasa. Menyamai. Dan jangan anak buta yang berpuasa itu mati di pembusuhan. Pak, mau main buka puasa bayi masih ini dia suruh cari orang yang masih ini. Kita itu membandingkan belum. Ya Allah, yo bandingkan ia kuat ya Allah. Dalam kamar doa, mengapa pun nama rokok pun. Kenapa jangan? Ya. Padahal mas sampai jadi nafsu mas sampai. Ada orang Imam, ini mengatas ribu bantu masih ribu Pak. 500 imam apa? Dalil orang pisang apa? Mengapa ini? Mau tak bisa, mau tak bisa gitu? Tak pasti lalu lah bilang. Anda jadi sakit Pak, perbuatan baik, tapi yang menggerakkan nafsu. Pahlawan waktu namen itu cinta Allah Subhanahu wa taala. Inilah menjadi makanya mau kepada Taala wa rabbaka hatta ya'tiyaka akad tuan menjadi tujuan utama. Bagaimana caranya kita berbuat baik tapi bukan nafsu yang mudah. Apa yang menggerakkan? Tulen mana? Saya biasa kasih tahu. Apa sana? Dia hadis bahwa Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dia itu Allah Ta'ala pemapaci. La yaqbalu illa thayyiban. Dia hanya menerima juga pemapaci. Orang yang suci, orang yang bersih. Yang sambayan ini nafsu. Bicara nafsu ya sambayan
Kira-kira datangnya keluarga kalau mengacu pada hadis ini ada nanti. Karena yang diterima dan ia mengatakan apa mapacin. Nah, saya membayangkan kalau saya bayangkan bapak ibu semua di sini, undi-undina sama mie. Kalau kita semua yang hadir di sini adalah undi-undi, maka kupastikan ini lalang di dalamnya bisa kalah. Kita semuanya adalah dalam diri. Ini bilang mapacin. Seharusnya ini yang beribadah kepada Allah Subhanahu. Saya kasih contoh lain. Pernah lagi bercermin Pak? Yang menghijau bisa tahu. Dia tuh bicara menyo, anak tuh ilan cara men, ia tuh baik. Deh, tapi tanya iya. Tapi antara lainnya kecuali iya itu bicara. Ibu-ibu mau bicara apa itu? Mau bicara cara apa? Ala beta atau mulai? Belum baca. Ala beta atau mulai ibu? Mau buat kayak di mana? Apa nak buat tolak cara menak itu di mana atau di lagi? Mau ada nak di mana itu? Payungnya bang. Tunggu kalau mau itu. Jadi penasaran tak buka, tapi cara men, anak toilet cara men, ia cuma itu. Tapi tak iya. Tapi anda lain nak kecuali dia. Bantuan apa? Dia tolak cara men. Lah itu tolak lebih deh. Lah, muasisa tolak cara men, waktu membicara men. Di bawah posisi alami. Selama ini ada posisi alami apa sahaja, ada sisa di dalam caranya waktu caranya. Yang beribadah ya sampai yang seharusnya dalam cara memang sampai waktu musim bulan Allah Subhanahu. Tomi caranya, tomi di dosa. Tomi caranya si makan apa kau tahu. Tomi caranya yang selalu gibah. Pembicara yang selalu hasad, pembicara yang biasa memfitnah orang, pembicara itu adalah cara membenci. Anda jadi dosa. Ini yang dimaksud hadisnya, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu membenci, dia hanya menerima membenci juga. Apa? Itu adalah cara ini. Tidak malah dipakai dalam namanya bertarawih umumnya. Nah, di mana saja ibadah Allah Subhanahu. Dan bagaimana caranya Ustaz akan baca malam? Yang betul mau digena si mata dipakai mereka sana. Dari pertuanan itu. Apa di pertuanan? Berangkat. Karena tidak bisa dipakai seperti itu. Padahal dulu itu memang. Manini baik malam dipakai untuk bicara dengan sambayan dan hukum. Anda mau pernah dibacakan pajak dan hukum. Boleh dibacakan pakai. Jangan berangkat. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa semakin meningkat pemahaman kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa yang disampaikan ada manfaatnya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf pada seluruh jamaah. Anda tarawih ini atau masalah acara lain dan lain. Insya Allah pada masa-masa akan datang kita bisa bertemu kembali. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum